warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semangat sekali ya. Nah, sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi siapa yang bangun kesiangan? Nah, setelah bangun kesiangan, apa yang terjadi? Nah, benar banget. Ternyata bangun kesiangan itu dapat membuat kegiatan kita jadi berantakan ya. Nah, hari ini kita akan belajar cerita pendek mengenai disiplin dan bertanggung jawab melalui video yang sudah Ibu buat. Siapa yang mau menonton cerita? Oke, tapi ingat ya, pada saat nonton video nanti, anak-anak harus menjadi detektif cerita. Anak-anak harus menemukan siapa tokohnya, di mana tempat kejadiannya, apa permasalahannya, dan bagaimana solusi menyelesaikannya. Siap? Dan yang terakhir, anak-anak harus menyebutkan apa pesan dari cerita tersebut. Oke anak-anak, tetapi sebelum kita menonton video, Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai cerita pendek. Jadi, cerita pendek adalah karya sastra yang menceritakan secara singkat kehidupan seorang tokoh. Nah, di dalam cerita pendek ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada latar tempat, waktu, dan peristiwa, yang keempat ada alur, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Oke, yang pertama itu ada tema. Jadi tema adalah gagasan utama yang melatar belakangi cerita. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Ada yang tahu? Oke, coba boleh Andi? Iya, benar sekali. Jadi tokoh itu adalah pelaku yang terlibat dalam suatu cerita atau di dalam cerita. Sedangkan penokohan itu adalah sifat dari pelaku yang ada di dalam cerita. Selanjutnya ada alur. Jadi alur itu adalah rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Yang keempat itu ada latar. Nah, latar ini memiliki ada latar tempat, latar waktu, dan latar peristiwa. Selanjutnya ada sudut pandang. Jadi sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Biasanya itu menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga dia atau ia. Selanjutnya ada amanat. Jadi amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Oke, gimana? Sudah mengerti apa itu cerita pendek dan unsur-unsur cerita pendek? Oke, kalau sudah mengerti, biar lebih mengerti lagi, kita akan menonton video yang sudah Ibu buat. Kita akan melihat dan mencari siapa tokohnya, di mana tempatnya, apa konfliknya, dan apa pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Oke, sekarang anak-anak duduk yang rapi, mata lihat ke depan, telinga mendengar. Siap? Oke, Ibu putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tia Agustini dengan NPM A1G02500, mahasiswa Universitas Bengkulu, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 2D. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Janji Rina pada Diri Sendiri. Selamat menyaksikan. Rina adalah anak yang biasanya rajin dan ceria. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih awal, merapikan tempat tidur, dan membantu ibunya di dapur. Ibunya sering berkata, "Rina, terima kasih ya, kamu anak yang bisa diandalkan." Rina selalu tersenyum bangga. Ia senang bisa membuat ibunya bahagia. Suatu hari, sebelum tidur, ibunya berkata, "Besok, ibu harus berangkat lebih pagi. Rina bangun sendiri ya, jangan terlambat ke sekolah." Rina mengangguk yakin. "Iya Bu, Rina pasti bisa." Malam itu, Rina malah asyik bermain ponsel. Ia menonton video dan tertawa sendiri. "Sebentar lagi saja," katanya. Tanpa terasa, waktu sudah larut. Ia pun tertidur tanpa menyiapkan apapun. Keesokan paginya, alarm berbunyi. Rina membuka mata sebentar, lalu mematikannya. 5 menit lagi. Namun, ia tertidur kembali. Saat bangun, matahari sudah tinggi. Rumah terasa sepi karena ibu sudah berangkat lebih dulu. Rina terbangun kaget dan langsung melihat jam di dinding. "Astaga, aku terlambat." Rina berlari ke sekolah dengan napas terengah-engah. Sesampainya di kelas, pintu sudah tertutup. Ia mengetuk pelan. "Maaf Bu." Semua teman menoleh. Rina merasa wajahnya panas. Guru berkata lembut, "Rina, hari ini ada ulangan. Kamu sudah terlambat."
Hati Rina langsung terasa berat. Ia duduk di bangkunya, mencoba mengerjakan soal, tapi pikirannya kacau. Aku janji sama ibu, tapi aku tidak menepatinya. Saat itu, Rina merasa sangat menyesal, bukan karena dimarahi, tapi karena ia mengecewakan ibunya dan dirinya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Sepulang sekolah, Rina duduk diam di kamarnya. Ia melihat tempat tidur yang berantakan dan tas yang tidak disiapkan. Perlahan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak mau lagi seperti ini." Malam itu, Rina menyiapkan seragam, merapikan tas, memasang alarm, dan tidur lebih awal. Sebelum tidur, ia berbisik, "Besok aku harus berubah." Keesokan paginya, alarm berbunyi. Rina langsung bangun, tidak menunda. Ia merapikan tempat tidur, membantu ibu, dan berangkat ke sekolah dengan tenang. Saat sampai, ia datang lebih awal. Ibunya tersenyum bangga. "Rina, ibu tahu kamu bisa." Rina tersenyum. Kini, ia mengerti. Disiplin bukan hanya kebiasaan, tetapi janji pada diri sendiri. Oke, tadi kita sudah menonton video cerita pendek mengenai apa tadi anak-anak? Iya, benar. Janji Rina pada dirinya sendiri. Nah, setelah menonton video, siapa yang bisa menyebutkan apa yang terjadi pada Rina? Ya, coba Ani. Iya, benar sekali. Rina terlambat bangun. Nah, mengapa Rina terlambat bangun? Ada yang bisa menjawab? Iya, karena keasyikan bermain HP di malam hari. Nah, sehingga pada saat ke sekolah ia terlambat dan teman-temannya sudah mengikuti ulangan sedangkan dia belum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti anak-anak sangat fokus menonton video yang sudah ibu berikan. Nah, tadi sebelum menonton video, ibu sudah bilang kalau kalian harus menjadi detektif cerita. Nah, jadi sekarang ibu mau tes satu-satu nih. Siapa yang tahu tokoh dari cerita pendek yang sudah kalian tonton tadi? Ya, boleh? Andi? Oke, betul, ada Rina. Tepuk tangan untuk Andi. Lalu, di mana latarnya? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, boleh Susi? Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Berarti tadi nontonnya sangat fokus ya. Nah, sekarang coba pikirkan apa sebab dan akibat dari cerita tadi. Ya, jadi benar ya anak-anak bahwa sebab dari bermain HP terlalu larut malam akhirnya Rina terlambat ke sekolah saat paginya. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa setiap sebab pasti ada akibat. Oke, selanjutnya ibu mau lihat siapa yang berani menceritakan ulang cerita yang sudah kalian tonton tadi. Oke, sabar. Satu-satu ya. Jadi ibu pilih yang duduknya paling rapi untuk menceritakan kembali. Ayo duduk rapi dulu. Oke, coba di sana ada Intan. Boleh Intan maju ke depan? Wah, Intan hebat sekali. Beri tepuk apresiasi pada Intan. Prok. Luar biasa. Oke, sekarang coba anak-anak sebutkan kebiasaan baik di pagi hari. Ya, benar. Bangun pagi, membereskan tempat tidur, dan ya benar, membantu orang tua. Oke, bagus sekali. Jadi, anak disiplin lebih siap untuk belajar dan membuat orang tua kita bangga. Oke anak-anak, karena tadi kita sudah belajar melalui video, maka untuk tugasnya di rumah, ibu minta kalian membuat video sederhana melakukan kegiatan atau kebiasaan baik di pagi hari. Tidak perlu panjang videonya, tetapi menampakkan sikap disiplin. Oke, sudah paham mengenai PR-nya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya ibu mau tanya, siapa yang bisa menyampaikan amanat dari cerita yang sudah kalian tonton tadi? Iya, benar sekali. Oke anak-anak, disiplin bukan berarti takut dimarahi, tetapi kita belajar untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, anak-anak hari ini sudah hebat-hebat, sudah berani menjawab, sudah aktif. Semoga setelah kalian menonton video Rina tadi, besok tidak ada lagi yang bangun siangan, oke? Oke, kalau begitu. Oke, selanjutnya boleh
memimpin doa? Amin. Oke anak-anak, setelah ini pulang ke rumah masing-masing, jangan ada yang berkeliaran, oke? Selanjutnya, ganti pakaian, bersih-bersih, makan lalu istirahat, dan jangan lupa kerjakan PR. Oke, segitu saja dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.